Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senior Cahya dari semester 2C akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan tanggal 15 Mei 2023 oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Tarindi Aryadayandi SMH. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dalam fungsi negatif, yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua ada dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Sistem hukum pidana di Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat. Yang pertama yaitu dalam sifat yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif, yaitu apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang perbedaan kedua yaitu dalam fungsi yang negatif itu tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Bab 6. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Dalam arti yuridis, dibagi menjadi kesengajaan, dolus atau offset, kealpaan atau kulpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan atau dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT atau Memory Vanto Listing, kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Corak atau bentuk kesengajaan. 1. Kesengajaan dengan maksud atau bertujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang, dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut berserta akibatnya. Contohnya yaitu A menampar B agar B itu merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri atau dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan. Kemudian akibat yang kedua yaitu akibat yang tidak dikehendaki, tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contohnya yaitu ketika A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran, penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran tersebut. Nah, terhadap pecahnya kaca, ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Yang ketiga yaitu ada kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, Ares Guettard di kota Huizen. Kemudian ada teori apa boleh buat. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut, yaitu akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi, meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Sifat-sifat kesengajaan. Yang pertama yaitu kesengajaan berwarna. Sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Yang kedua yaitu kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh Undang-Undang atau Hukum Pidana Indonesia. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. 1. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu.
2. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. 3. Dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. 4. Dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. 5. Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. 6. Dolus indirectus atau errorhaftung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. 7. Dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku. Kemudian yang kedelapan yaitu dolus repentinus atau dolus impetus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Sekian review saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.